Proses pengukuhan peserta didik baru atau siswa-siswa baru tentunya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada sekolah masing-masing. Oleh karena itu, panitia pelaksana MPLS atau panitia pelaksana masa pengenalan lingkungan sekolah diharapkan dapat berkreasi untuk dapat membuat suatu kegiatan dengan menentukan tempat dan waktu yang tepat, sehingga proses pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan yang dirangkaikan dengan penutupan acara MPLS dapat terkesan lebih menarik dan juga bermakna. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing sedikit pengalaman tentang beberapa contoh rangkaian acara pengukuhan dan pelantikan siswa-siswa baru atau peserta didik baru yang dirangkaikan dengan penutupan acara MPLS. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, diharapkan dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa diaktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains dan teknologi. Saran yang bersifat membangun diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Setelah proses penyampaian materi dan diskusi selesai dalam masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana MPLS, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh panitia pelaksana MPLS adalah melaksanakan kegiatan pengukuhan dan pelantikan peserta didik baru atau pengukuhan dan pelantikan siswa-siswa baru yang dirangkaikan dalam acara penutupan MPLS, di mana rangkaian atau proses pengukuhan dan pelantikan peserta didik baru yang dirangkaikan dengan proses penutupan MPLS tentunya tergantung pada panitia pelaksana untuk melihat tempat dan juga waktu yang tepat, sehingga pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan dalam acara penutupan MPLS tersebut dapat terkesan lebih bermakna dan juga terkesan lebih menarik. Sehingga maksud dan tujuan dari proses pengukuhan dan pelantikan peserta didik baru atau siswa-siswa baru yang dirangkaikan dalam acara penutupan MPLS atau penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah dapat terwujud dengan baik. Dengan demikian, ketika panitia pelaksana MPLS dapat melihat waktu dan juga tempat yang lebih berkesan dan juga lebih menarik dalam pelaksanaan proses pengukuhan dan pelantikan peserta didik baru atau siswa-siswa baru dalam penutupan acara MPLS, diharapkan dapat membina dan meningkatkan hubungan kekerabatan antar komponen-komponen yang ada pada salah satu sekolah dengan peserta didik baru atau siswa-siswa baru yang akan bergabung pada salah satu sekolah. Dan berikut ini adalah beberapa rangkaian proses pengukuhan dan pelantikan peserta didik baru atau pengukuhan dan pelantikan siswa-siswa baru dalam acara penutupan MPLS, yaitu yang pertama adalah sebelum memasuki proses penutupan MPLS, maka panitia pelaksana dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengenalan pengembangan bakat dan minat, di mana dalam proses pengembangan bakat dan minat tersebut dapat terdiri dari beberapa bagian yang dapat menceritakan pengalaman-pengalaman yang ingin dialami oleh kakak-kakak kelas atau senior-senior kelas dalam berorganisasi, dan juga dapat memperkenalkan organisasi-organisasi lain yang berorientasi dalam rangka pengembangan bakat dan minat bagi seluruh peserta didik baru yang akan bergabung pada salah satu sekolah. Yang kedua adalah pengenalan pengembangan prestasi dan akademik, di mana di dalam kegiatan ini dapat terdiri dari penyampaian-penyampaian tentang pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh senior-senior organisasi atau kakak-kakak kelas yang berada dalam salah satu sekolah tentang bagaimana meningkatkan prestasi akademik sesuai dengan jurusan yang ada pada salah satu sekolah.
Kemudian yang ketiga adalah pengenalan perilaku dalam lingkungan sekolah. Lewat pengenalan etika dan perilaku lingkungan sekolah tersebut akan ditekankan tentang bagaimana tata krama serta perilaku yang seharusnya diperlihatkan ataukah seharusnya diterapkan oleh peserta didik baru ataukah siswa-siswa baru selama menuntut ilmu dalam salah satu sekolah. Rangkaian kegiatan tersebut seperti pengenalan pengembangan bakat dan minat, pengenalan prestasi dan akademik, dan pengenalan perilaku dan juga etika dalam lingkungan sekolah dapat dilakukan dalam bentuk kelompok, sehingga sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan, maka jauh-jauh sebelumnya panitia pelaksana telah menentukan personil-personil atau panitia-panitia kecil yang akan bertanggung jawab dalam satu kelompok tersebut, yang akan memberikan pemahaman-pemahaman sesuai dengan skill dan bidangnya atau sesuai dengan kemampuan dan juga bakat yang dimiliki dari kakak-kakak senior serta komponen-komponen organisasi yang tergabung dalam salah satu sekolah. Demikian juga peserta didik baru atau siswa-siswa baru diharapkan dapat dibagi dalam beberapa kelompok yang akan secara berurutan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan dalam bentuk kelompok. Dengan demikian, ketika kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk kelompok, maka selain diharapkan dapat menyampaikan pengenalan tentang materi yang akan dibahas dalam salah satu kelompok, juga akan memberikan ruang yang lebih baik lagi kepada seluruh komponen-komponen organisasi seperti kakak-kakak senior ataukah senior-senior kelas dan juga komponen-komponen yang ada di dalam organisasi sekolah dapat lebih meningkatkan hubungan kekeluargaan ataukah hubungan kekerabatan antara siswa-siswa baru ataukah peserta didik baru yang akan bergabung pada salah satu sekolah. Dan setelah kegiatan secara berkelompok dilaksanakan, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh panitia pelaksana kegiatan adalah melaksanakan kegiatan dalam sesi inaugurasi, yang pada dasarnya lewat inaugurasi tersebut diharapkan dapat mengolah alam pikiran sadar siswa-siswa baru dan juga mengolah alam pikiran sadar peserta didik baru yang akan bergabung pada salah satu sekolah. Sehingga dengan demikian, ketika hal ini dilakukan, maka diharapkan siswa-siswa baru tersebut atau peserta didik baru akan memahami tentang betapa pentingnya menuntut ilmu dengan baik ataukah menuntut ilmu secara bersungguh-sungguh di dalam salah satu sekolah. Dan setelah proses sesi inaugurasi selesai, maka langkah selanjutnya adalah proses pelaksanaan penutupan MPLS ataukah proses penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana susunan acara dalam proses penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah ataukah proses penutupan MPLS dapat berpedoman pada susunan acara secara resmi ataukah susunan acara secara formal yang dapat terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah menyanyikan mars organisasi sekolah ataukah membacakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sekolah sebagai acara organisasi. Kemudian acara yang ketiga adalah pembacaan doa, dan acara yang keempat adalah sambutan-sambutan yang dapat dimulai dari laporan ketua MPLS. Kemudian yang kedua adalah sambutan ketua OSIS, dan yang ketiga adalah sambutan pembina OSIS ataukah pembimbing OSIS, dan sambutan yang terakhir adalah sambutan dari kepala sekolah yang diharapkan dapat menutup secara resmi penutupan acara MPLS. Dan acara yang terakhir dari rangkaian acara penutupan MPLS adalah acara penutup, di mana di dalam acara penutup tersebut dapat ditandai dengan pembacaan ataukah penghargaan kepada peserta didik baru ataukah siswa-siswa baru yang berprestasi selama mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, sehingga dapat kita melihat bahwa proses pengukuhan dan pelantikan peserta didik baru ataukah siswa-siswa baru yang dirangkaikan dalam penutupan acara MPLS ataukah penutupan acara masa pengenalan lingkungan sekolah tentunya disesuaikan dengan lingkungan sekolah ataukah kondisi sekolah masing-masing, yang pada dasarnya diharapkan panitia pelaksana dapat berkreasi menentukan waktu dan tempat sehingga proses pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan peserta didik baru ataukah siswa-siswa baru yang dirangkaikan dalam penutupan acara MPLS terkesan lebih menarik dan lebih bermakna. Oke guys, semoga bermanfaat dan nantikan update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika tidak ada arah yang melintang, lewat video selanjutnya kita akan sharing dengan membahas dan mengangkat satu topik yang menarik
yaitu mengenal susunan acara pelantikan kepengurusan organisasi. Salam kompak, penuh persahabatan, dan tetap semangat.